Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi ma Fihi bagian 35 halaman 218 dan halaman 222. Baik, langsung saja. Bismillah. Tidak perlu diragukan lagi bahwa para ahli fikih adalah manusia-manusia cerdas yang 100% berkompeten di bidangnya. Tetapi antara mereka dan dunia spiritual ada sebuah tembok besar demi menjaga kelangsungan boleh dan tidak boleh. Jika tidak ada dinding besar itu sebagai tirai bagi mereka, tidak akan ada orang yang memohon mereka untuk memberikan fatwa dan pekerjaan mereka akan lenyap. Ini seperti analogi dari ucapan Maulana Syamsuddin, akhirat itu seperti lautan dan dunia ini adalah buihnya. Allah ingin agar buih ini tetap teratur. Oleh karena itu, Allah meletakkan beberapa manusia yang membelakangi lautan untuk menjaga buih tetap ada. Jika mereka tidak disibukkan untuk menjaga buih ini, maka semua makhluk akan saling memberikan fatwa dan menghancurkan buih itu sendiri. Oke. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang manusia ahli fikih dan manusia ahli hakikat, atau manusia syariat atau manusia hakikat. Manusia syariat bahasa Rumi itu adalah ahli fikih. Jadi seorang manusia yang memang Allah berikan anugerah untuk memahami fikih. Jadi ahli fikih itu adalah manusia yang memang kompetensinya itu di bidang hukum bersyariat agama, sehingga ranahnya adalah boleh dan tidak boleh. Misalkan dalam berwudu bolehnya seperti ini, tidak bolehnya seperti ini. Dalam hal makan bolehnya seperti ini, tidak bolehnya seperti ini. Dalam hal berkurban, dalam hal berniaga, pernikahan dan sebagainya, maka ranah yang dibahas adalah memang dunia boleh dan tidak boleh, dunia salah dan dunia benar. Itu memang sudah ranahnya beliau-beliau, ranahnya seorang ahli fikih, dan itu merupakan hal yang sangat penting sekali karena kita dalam hidup di dunia ini itu memang membutuhkan sebuah petunjuk di ranah benar salah dan boleh tidak boleh. Karena kalau kita melanggar itu, maka kita akan kena teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memang Allah menciptakan manusia yang khusus kompetensinya di bidang fikih. Tetapi bagi mereka, bagi seorang ahli fikih ini, itu ada dinding besar yang membatasi dunia mereka dengan dunia spiritual. Nah, memang Allah itu menciptakan sepaket ya. Orang yang sudah diciptakan ahli fikih biasanya itu dalam kognitifnya atau dalam afektifnya, dalam perasaannya itu ada dinding, sehingga dia kadang-kadang itu tidak percaya dengan dunia kegoiban atau tidak percaya dengan dunia spiritualitas. Jadi yang masuk dalam dirinya itu hal-hal yang logis saja dan hal-hal yang secara tekstual itu ada. Nah, materi atau pemahaman yang di luar tekstual dan di luar nalar itu mereka tidak bisa menerima. Nah, itu sudah merupakan sunnatullah. Jadi Allah memang menciptakan sebuah dinding besar dalam dirinya untuk dia agar tidak bisa memahami dunia-dunia spiritual. Karena apa? Karena kalau dinding itu tidak ada, jika tidak ada dinding besar itu sebagai tirai bagi mereka, tidak akan ada orang yang memohon mereka untuk memberikan fatwa. Karena bagi orang yang ahli fikih dan kemudian tirainya dibuka sehingga dia bisa melihat hakikat dari berbagai macam hal, maka orang ini tadi akan fokusnya ke sana. Dia akan melupakan dunianya sendiri. Sehingga kalau ada orang yang membutuhkan petunjuk darinya tentang hukum fikih, dia tidak akan menjawab. Kenapa? Karena dia sudah terlena dengan dunia di balik tirai itu. Nah, biasanya orang hakikat, seorang hakikat itu sangat berhati-hati
dalam menjawab pertanyaan manusia. Karena apa? Karena khawatir salah. Jadi kesalahannya orang hakikat itu bukan kesalahan syariat, tapi kesalahan adab. Jadi takut tidak berakhlak terhadap yang punya ilmu, baik itu pintunya ilmu atau baik itu kotanya ilmu. Nah, jadi bagi orang-orang hakikat itu sangat berhati-hati, sehingga Allah kemudian memberikan dinding pada orang syariat itu agar dia bebas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umatnya, karena umatnya membutuhkan jawaban atas amaliyah-amaliyah yang berkaitan dengan agama agar tidak salah. Maulana Syamsuddin beranalogi bahwa akhirat itu seperti lautan dan dunia seperti buihnya. Antara lautan, samudra dengan buihnya tentu saja lebih luas atau lebih dalam dan lebih kompleks lautnya. Kalau buihnya itu biasanya hanya di pinggiran-pinggiran saja. Tapi Allah ingin buih itu tetap teratur. Artinya bentuk dari buih lautan tadi itu tetap teratur, tidak mencar kemana-mana dan tidak saling tumpang tindih. Nah, sehingga Allah meletakkan beberapa manusia yang membelakangi lautan. Jadi memang Allah menciptakan manusia itu untuk fokus pada buih, untuk fokus pada dunia, dan membelakangi lautan dan membelakangi akhirat. Artinya membelakangi di sini adalah ditutup tadi tirainya, sehingga dunia spiritual dia tidak mau percaya, dia tidak mau mendalami itu karena tidak masuk akal. Itu memang sudah sunnatullah. Jadi membelakangi lautan ini untuk menjaga buih tetap ada. Jika mereka tidak disibukkan untuk menjaga buih ini, maka semua makhluk akan saling memberi fatwa. Kalau tidak ada manusia khusus yang ahli fikih kemudian secara bijak dia bergelut di dunia fikih, maka nanti ulama-ulama yang baru yang masih muda-muda ini nanti akan berebut untuk berpendapat, karena di dunia fikih kekurangan seorang yang bijaksana yang sudah mendalami dunia fikihnya. Akibatnya apa? Maka buih yang diharapkan teratur menjadi tidak teratur, malah pada akhirnya akan menghancurkan buih itu sendiri. Maka pada akhirnya dunia akan hancur. Kenapa? Karena di dunia syariat, di dunia fuqaha, di dunia fikih tidak ada manusia yang bijaksana dalam kefikihannya. Jika tidak ada tirai, jika tidak ada pembatas antara manusia dengan dunia spiritual. Karena bayangkan saja ada satu orang yang dia bijaksana dalam fikih, kemudian Allah buka tirainya sehingga dia mampu melihat hakikat di balik segala materi. Kemudian satu orang ini yang harusnya diandalkan di dunia fikih untuk menjadi penengah ulama-ulama yang lain, tapi malah dia fokusnya di alam spiritual. Sehingga apa yang terjadi? Maka ulama-ulama yang lain akan tidak punya penengah dan pada akhirnya akan saling berebut fatwa. Jadi itulah salah satu cinta kasihnya Tuhan kepada kita seluruh umat manusia. Hikmah yang diambil daripada materi yang sudah disampaikan, pertama, Tuhan menciptakan ahli fikih dan ahli hakikat dengan karakteristik yang berbeda. Sudah kami sampaikan bahwa karakteristiknya fikih, ahli fikih itu ya di dunia benar salah dan boleh tidak boleh, sehingga apa yang ada teksnya, apa yang masuk akal, itulah yang dia terima. Sebaliknya kalau ahli hakikat itu ranahnya sudah bukan boleh tidak boleh, tapi ranahnya adalah baik tidak baik, indah tidak indah. Yang kedua, boleh tidak boleh adalah dunianya ahli fikih, sedangkan amal dengan cinta adalah dunianya ahli hakikat. Bagi kita, bagi orang-orang yang ahli hakikat, makomnya itu sudah harus lebih tinggi. Kita mengamalkan agama itu dasarnya haruslah cinta. Poin yang ketiga, keseimbangan dunia dan keharmonisannya tercipta ketika keduanya menghargai tugas kehidupan satu sama lain. Intinya apa? Tidak boleh menyalahkan. Kita yang dianugerahi pemahaman bahwa semuanya itu tergantung banyak hal, kita tidak boleh menyalahkan orang yang berprinsip bahwa semuanya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu karena memang cetakan
penciptaannya itu berbeda. Kita memang diciptakan seperti ini dan mereka diciptakan seperti itu, dan itu bukan hal masalah. Itu adalah sebuah keharmonisan dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang bagaimana kita hidup harmonis dan menciptakan keseimbangan adalah dengan memunculkan kesadaran bahwa setiap manusia memiliki karakteristiknya yang berbeda. Pembahasan selanjutnya, manusia selalu tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi maupun ukhrawi, berlebih-lebihan di awal pekerjaannya. Cara ini akan mempersulit mereka untuk sampai kepada tujuannya. Cara yang terbaik adalah dengan latihan. Sama halnya ketika seseorang makan terlalu banyak, ia harus mengurangi 1 gigitan setiap harinya secara bertahap. Dengan cara itu, sebelum 1 atau 2 tahun berlalu, ia telah mengurangi setengah dari jatah makannya tanpa ia sadari. Demikian juga dengan ibadah, khalwat, taat, dan sholat. Ketika ia memasuki jalan Allah, untuk sesaat ia akan menjaga sholat 5 waktu. Tetapi jika ia melakukan ibadah sholat dengan sepenuh hatinya, maka ibadah sholatnya akan terus berlanjut tanpa henti. Ini adalah tips dari Maulana Rumi bahwa kita melakukan amaliyah apapun, baik itu amaliyah dunia maupun amaliyah akhirat, hendaknya jangan tergesa-gesa dan berlebih-lebihan. Artinya kita harus tetap tenang dan sesuai dengan porsinya. Berlebih-lebihan dan tergesa-gesa ini biasanya ulahnya akal. Harus cepat dan harus yang terbaik, itu biasanya ulahnya akal. Tapi kalau kita menggunakan hati sebagai tolak ukurnya, maka hasilnya bukan harus cepat, tapi harus sesuai dengan keinginan Allah. Begitu juga dengan masalah kuantitas, bukan harus banyak, tapi harus sesuai dengan keinginan Allah. Ya, kalau misalkan Allah penginnya cepat-cepat, kita harus tergesa-gesa. Tapi kalau Allah penginnya kita pelan-pelan saja, maka meskipun sudah kelewat dari waktu yang ditentukan, tapi Allah penginnya memang kita harus kelewat, maka ya sudah, kita tenang-tenang saja, karena itulah kehendak Tuhan. Jadi tenang dan sesuai dengan porsinya atau adil, itulah amaliyah yang didasari oleh hati nurani. Caranya gimana? Memang dengan latihan. Tidak bisa kita langsung ujuk-ujuk berubah dari orang yang tergesa-gesa menjadi orang yang tenang hatinya. Itu butuh latihan. Jadi perlahan-lahan. Tangga itu sebelum kita sampai di atas, kita memang harus ada 1 langkah menapaki 1 tangga. 1 tangga demi 1 tangga, kemudian kita tiba-tiba sudah sampai di atas. Nah, itu adalah sunnatullah. Jadi di sini juga Maulana Rumi memberikan tips bagi kita yang ingin khalwat dan ingin ibadah yang rahasia, ibadah yang sir ya. Kalau bahasa kitanya tirakat. Caranya adalah bukan sekarang kita makan 3 kali sehari, kemudian besok karena kita ingin besok tirakat, kemudian besok kita tidak makan sama sekali, hanya minum air saja. Itu tidak bisa, nanti jiwanya dan raganya akan kaget. Maka perlahan-lahan, kalau sekarang makan 3 kali sehari, besok makan 2 kali sehari, lusa makan 1 kali sehari, 3 hari kemudian makan 1 kali sehari, hanya porsinya dikurangi, dan begitu seterusnya hingga kita mampu 1 hari hanya minum air saja. Jadi dalam rangka untuk mengenyangkan ruh. Jadi kalau kita ingin ruhnya kenyang, maka raganya harus dilaparkan. Kalau kita ingin raganya kenyang, maka ruhnya dilaparkan. Jadi demikianlah tips yang diberikan oleh Maulana Rumi, bahwa latihan itu dengan cara bertahap. Contohnya saja sholat. Kalau kita sudah ingin memasuki jalan Allah, kita akan melakukan sholat dengan sepenuh hati 5 kali sehari. Tapi kalau kita ingin naik tingkat, naik makom, maka kita akan melewati prosesnya dengan sesuai dengan prosedur langit, sehingga nanti kita mampu untuk melaksanakan sholat yang 24 jam dalam 1 hari. Hikmah yang dipetik dari halaman 222.
tergesa-gesa dan berlebihan dalam mengerjakan sebuah amal dunia maupun akhirat akan membuat kita sulit untuk sampai pada tujuannya. Jangan dikira meskipun kita sudah cepat-cepat dan sudah punya bekal yang banyak, kita akan cepat sampai. Belum tentu juga, justru sebaliknya. Terkadang kita tergesa-gesa dan berlebihan itu membuat kita banyak salahnya daripada banyak benarnya. Kesalahan-kesalahan itu tadi yang membuat kita bukan semakin dekat dengan tujuan, tapi semakin jauh. Sebaliknya, jiwa yang tenang dan tidak berlebihan itu biasanya kita lebih bisa mengendalikan langkah kita dan kita cepat bisa sampai pada tujuannya. Kunci dari keberhasilan adalah ketenangan hati dan kepasrahan total pada Sang Kuasa. Ini adalah kunci dari keberhasilan atau kesuksesan demi mencapai target kita, baik itu target dunia maupun target akhirat, adalah ketenangan hati, tuma'ninah ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ini satu paket, dan kepasrahan total pada Sang Kuasa. Jadi ketika jiwa kita tenang, kita bisa lebih dekat pada Sang Kuasa, pada Dia yang memiliki segalanya. Yang ketiga, seperti amalia spiritual lainnya, sholat juga memiliki makom tertentu, mulai dari sholat yang 5 waktu sehari hingga sholat yang setiap waktu. Allah mengatakan, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Sehingga sebenarnya hakikatnya sholat itu adalah untuk mengingat Allah dengan menggunakan gerakan-gerakan yang membentuk lafaz Ahmad. Berdiri, ruku, sujud, dan duduk itu membentuk lafaz Ahmad, karena yang membawa sholat dari langit ke dunia adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga Ahmad atau sholat itu adalah wadahnya, dan airnya dan isinya itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga makom sholat yang lebih tinggi nanti adalah gimana kita mampu untuk meneguk intisari sholat setiap waktu. Jadi nanti 5 waktu kita kerjakan, selesai salam kita tetap ingat pada Allah selama 24 jam. Itu yang dimaksud dengan sholat setiap waktu. Baik, terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya. Kita berdoa semoga musibah dan bencana yang terjadi di dunia ini itu segera diangkat oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan ampunannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.